Halo semua, kembali lagi di GEP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi prediksi soal SNBT untuk materi PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama ya. Teksnya ini bisa kalian baca dulu ya. Di sini untuk soalnya adalah apabila gagasan tersebut ingin dibuat menjadi 2 paragraf ya, pengelompokan kalimat yang tepat adalah ya. Coba kita baca sekarang teksnya ya. Yang pertama, kalimat pertama ini dia membicarakan mengenai apa nih? Junk food disebut sebagai makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia ya. Dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Oke, ini masih membicarakan mengenai junk food ya. Junk food serta kenapa sih orang-orang tuh lebih suka untuk mengkonsumsi junk food ya, mengkonsumsi junk food. Nah, dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu. Tak hanya itu saja, makanan cepat saji memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya yang terjangkau. Nah, ini dia 1-3 dia masih membicarakan mengenai junk food dan personanya ya, kenapa orang-orang suka junk food. Nah, kemudian kalimat keempat ya, makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi. Nah, ini mungkin sudah akan membahas yang lain ya, gagasan utamanya udah berbeda nih kayaknya nih. Mengundang kontroversi di Indonesia karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang dimiliki. Nah, artinya ini sudah membicarakan mengenai dampak buruk ya, bukan lagi mengenai persona dari junk food itu kenapa orang-orang suka ya. Nah, yang 5 masih menjelaskan mengenai dampak buruk ya. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat-zat berbahaya di dalam makanan instan seperti lilin yang ada pada mie instan. Tak berhenti di situ ya, nyatanya di dalam makanan cepat saji terkandung bahan pengawet dan penyedap yang kini disebut micin. Nah, artinya 4, 5, 6 itu sama-sama membicarakan mengenai apa? Mengenai dampak ya. Nah, sekarang udah kelihatan kan kalau ingin dibuat menjadi 2 buah paragraf, itu berarti per paragrafnya harus memiliki gagasan yang berbeda. Nah, artinya kalau ingin kita kelompokkan menjadi 2 paragraf, tentu saja 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3 dia membicarakan mengenai junk food dan personanya, 4, 5, 6 membicarakan mengenai dampak buruknya. Maka jawabannya adalah C ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, nah ini masih teks yang sama ya. Kemudian pertanyaannya adalah kalimat yang tidak logis dalam teks di atas. Oke, kalimat tidak logis itu kenapa disebut tidak logis ya? Pertama karena strukturnya, yang kedua karena isinya atau maknanya yang tidak logis. Nah, coba kita baca di sini ya. Ada opsinya 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita baca sampai 5 aja gitu ya. Yang satu dulu deh. Junk food disebut sebagai makanan instan atau makanan cepat saji yang kini telah berkembang pesat di persaingan perusahaan makanan di Indonesia. Kira-kira ada yang gak logis nggak ya? Kayaknya yang satu ini masih normal ya. Nah, yang 2 coba kita baca. Dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Sepertinya yang 2 ini agak janggal ya. Kenapa? Coba. Dinilai sebagian orang lebih efektif terhadap waktu dan mudah ditemukan. Nah, ini dia tidak memiliki salah satu struktur dalam kalimat yang bisa membuat dia dikatakan tidak logis. Ya, apa itu yang nggak ada di sini? Ya, di sini tidak ada subjek ya.
Kenapa dia dibilang tidak ada subjek? Dia langsung kalimatnya diawali dengan dinilai di sini ya. Ya, dinilai sebagian orang. Apa ya? Apa yang dinilai itu kan? Kalau kita ingin mengetahui suatu subjek dalam suatu kalimat, ya maka kita bisa menanyakan siapa yang melakukan apa ya. Jadi kalau di sini siapa yang dinilai ini? Yang dinilai sebagian orang lebih efektif ini apa gitu ya. Nah, di sini kan nggak ada jawabannya kan di kalimat ini ya. Apa yang dinilainya ini? Nah, artinya di sini tidak ada subjeknya ya. Langsung dia mengatakan dinilai sebagian orang. Nah, apa yang dinilai? Nah, itu ya. Artinya kalimat dua ini dia tidak memiliki subjek ya. Kalau tidak memiliki subjek itu berarti kalimatnya tidak logis. Nah, kira-kira biar kalimatnya menjadi logis bagaimana? Ya, biar kalimatnya menjadi logis kita tambahkan subjek. Ngomongin apa dia di sini? Dinilai sebagian orang lebih efektif. Nah, artinya dia masih ngomongin junk food ini ya. Junk food atau sebagai makanan instan ya, atau makanan cepat saji. Nah, dia mesti ngomongin ini. Artinya kalau kita ingin menambahkan suatu subjek sehingga dia menjadikannya kalimat dua itu menjadi logis, ya kita tambahkan aja misalkan junk food dinilai sebagian orang, ya ini kita ambil nih ya, junk food ini ya, mengacu ke kalimat sebelumnya kan. Junk food dinilai sebagian orang lebih efektif. Nah, baru dia logis. Nah, artinya kalimat yang tidak logis ini adalah kalimat yang dua ya, jawabannya B karena tidak memiliki subjek. Selebihnya coba kita baca yang tiga. Tak hanya itu saja, makanan cepat saji memiliki cita rasa yang lezat, ditambah lagi harganya yang terjangkau. Logis ya, makanan cepat saji sudah lama mengundang kontroversi di Indonesia karena terungkapnya beberapa dampak buruk yang dimiliki. Dampak buruk itu disebabkan oleh kandungan zat-zat berbahaya di dalam makanan instan, seperti lilin yang ada pada mie instan. Oke, nggak ada masalah ya. Fix jawabannya yang B ya, yakni yang kalimat 2. Oke, selanjutnya ya, ini teksnya udah berbeda. Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang terdiri dari ribuan pulau, bla 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 ya, silahkan dibaca teksnya ya. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan. Kelompok kata yang berpasangan tetap dalam teks di atas adalah, kita sebelumnya harus tahu dulu ya, kelompok kata yang berpasangan tetap itu artinya dua kata ya, minimal terdiri dari dua kata yang dia itu tidak bisa dipisahkan ya. Artinya kalau kita pisahkan jadinya aneh ya. Jadi tidak bermakna kalau kita jadikan satu kata. Nah, itu yang kita katakan sebagai kata yang berpasangan tetap ya. Coba kita baca sekarang. A. Iklim tropis pada kalimat 1 ya. Iklim tropis. Iklim itu kan kalau kita pisahkan dia menjadi satu definisi yang baru ya, yang ada. Iklim itu apa sih? Nah, gitu kan. Ada kan definisinya ya. Bisa kita pisahkan ya antara iklim dan tropis. Artinya iklim tropis itu bukan kata yang berpasangan tetap ya. Bukan kata yang berpasangan tetap. Yang A ini salah ya. Yang B dia bilang jawaban A dan D benar. Jelas salah lagi berarti karena yang A-nya salah ya. Yang C, lingkungan hidup pada kalimat 6. Lingkungan hidup, lingkungan dan hidup itu bisa dipisahkan ya. Lingkungan ya, hidup gitu ya. Dan juga lingkungan hidup ini kan pasangannya lingkungan tuh nggak mesti lingkungan hidup kan. Bisa jadi lingkungan sosial atau lingkungan apa gitu ya. Hidup juga bukan kata yang selalu berpasangan dengan lingkungan ya. Nah, jadi dia bukan kata yang berpasangan tetap ya. Pun juga dengan makhluk hidup ya. Makhluk hidup, makhluk kalau dipisahkan bisa, makhluk ya hidup pun juga bisa, dan makhluk juga nggak mesti dia berpasangan dengan hidup ya. Kata-katanya makhluk juga bisa berpasangan dengan halus, misalnya jadi makhluk halus kan bisa ya. Artinya makhluk hidup itu bukan kata yang berpasangan tetap. Artinya ya jawabannya ya, tidak ada jawaban yang benar. Buat latihan teman-teman di rumah ya, silahkan mengerjakan soal ini ya dengan teks soal yang sama seperti yang sebelumnya tapi dengan pertanyaan yang berbeda ya. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Sekian pembahasan soal PPU pada kesempatan kali ini. Untuk soal-soal selanjutnya silahkan pantengin terus ya di GP Media Channel. Terima kasih.